dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, Tuhan. Rapiku dengan minyak kudus-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Sebagai hamba-hamba-Mu di tengah keadaan dunia yang semakin bergejolak, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa pengurapan yang dari Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami Bapa hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertanggung jawab, yang memanggil kami untuk masuk di dalam pekerjaan-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Engkau juga yang memampukan kami. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah melupakan perbuatan tangan-Nya. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkaulah yang mengerjakan di dalam kami segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Adalah satu kehormatan bagi saya pada siang hari ini berdiri di depan Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu ya hamba Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, dan saya bersyukur saudara ya kalau kita mendapat kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Berbicara tentang hari Tuhan melawat saudara, saya bersyukur tahun 95 saya mengalami lawatan Tuhan. Pertama kali dalam hidup saya. Saudara mungkin sudah mendengar ya, saya dulu bukan orang Kristen ya, tapi saya haji, saya dari seberang. Tetapi ya firman Tuhan berkata bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia memilih kita. Saya bersyukur tahun 95 Tuhan melawat saya secara pribadi. Waktu itu saya mau bunuh diri, saya mau mengakhiri hidup saya. Karena saya pikir hidup saya sudah hancur. Ya iblis datang menggoda, membawa kita terjerumus dalam dosa. Dan saat itu saya berpikir Tuhan itu jahat. Kenapa Dia menciptakan kita di dalam dunia untuk kita hancur, jatuh dalam dosa, lalu saya berakhir dengan bunuh diri. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan kalau Engkau ada, saya mau ketemu dengan Engkau secara pribadi. Saya gak peduli tentang agama lagi. Saya mau ketemu Tuhan yang benar itu, yang menciptakan saya ke dalam dunia. Malam itu saya dilawat Tuhan, singkat cerita. Dan saya mengalami Tuhan 1 jam saya menangis sambil menyebut dan memanggil nama Yesus. Itu awal pertama saya dilawat oleh Tuhan. Ketika lawatan Tuhan datang dalam hidup kita, saudara, yang pertama kali terjadi itu adalah perubahan hidup. Perubahan paradigma, perubahan cara pandang, dan itu akan mengubahkan seluruh hal di dalam hidup kita. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan pertama kali secara pribadi, semua cara pandang saya tentang hidup, tentang dunia, semua itu berubah. Lalu saya mulai mencari Tuhan, lewat firman-Nya saya mulai mengenal. Walaupun saat itu ke gereja aja susah, saya harus pakai baju senam dari rumah. Karena dulu saya pelatih senam aerobik saudara, makanya gayanya begini nih. Ya, lalu saya mulai cari gereja, saya ke gereja saya pakai baju senam, saya
dikasih Alkitab. Saya baca Alkitab di rumah 6 sampai 7 jam di dalam kamar karena takut ketahuan papi saya. Karena papi saya punya pedang 1,5 meter, punya pistol. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu jadi Kristen karena menikah, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Tapi akhirnya singkat cerita udah banyak yang tahu ya pengalaman saya. Saya mulai masuk mengenal Tuhan. 96 tantangan datang dari keluarga saya, benar-benar saya diancam mau dibunuh. Akhirnya saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Tapi saya bilang kalau kamu pilih Yesus, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu hal, kalau memang kamu mau tinggalkan keluarga ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara, ya ada yang bilang kalau ikut Tuhan itu gajinya ya gaji dengan iman. Saya dari awal terima Yesus memang sudah gaji dengan iman. Karena saya keluar dari rumah tidak bawa ijazah. Lalu saya keluar, saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, ya 7 jam perjalanan saya menjalani banyak hal di kota Palu. Saya dibentuk Tuhan, diproses, dihancurkan, diremukkan saudara. Tapi saya bertahan karena bagi saya ya tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, mau itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, Yesus itu lebih dari segala-galanya. Karena dia mengubah hidup saya.